perbuatan dan tingkah lakuku sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbinglah kami agar kami selalu dapat hidup menurut dasar negara kami, yaitu Pancasila yang mengasihi Engkau dan sesama kami seperti diri kami sendiri. Amin. Bacaan hari ini kita ambil dari Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27. Santa Perawan Maria berduka cita. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibunya, inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jadi, kutipan emas pagi hari ini adalah kata Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya juga kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Anak-anak dan Bapak Ibu yang terkasih, seberapa banyak kita menyayangi, kasihan semua, seberapa banyak kita menyayangi sesosok ibu. Jadi, seorang ibu itu kita sayangi seberapa banyak? Tentu nggak bisa kita ukur ya. Pasti dalam hati kita akan menjawab sangat besar, sangat luas, ya kan? Untuk orang yang sudah mengandung kita, melahirkan kita ke dunia, saat ini sudah merawat kalian sampai dengan kelas 4. Rata-rata umurnya sudah 9 tahun. Berarti di kandungan 9 bulan, kemudian mama merawat 9 tahun dengan penuh cinta, ya, dengan penuh kasih sayang, tulus hati, ya, tidak mengharapkan apa-apa. Yang diharapkan anaknya selalu sehat dan gembira, ya. Sebagai seorang anak, kita tidak mungkin membiarkan ibu kita mengalami kesusahan. Nah, Bu, maksudnya apa ya? Contohnya kamu sebagai anak yang saat ini sedang belajar, bukan masalah kamu membantu pekerjaan atau memberikan sesuatu. Tapi sesuatu yang bisa didapat orang tuamu saat ini apa? Anak-anak rajin belajar. Ya, betapa kita bisa mengingat besar pengorbanan mama. Sudah mengandung kita, melahirkan kita, kemudian juga merawat kita hingga sampai saat ini. Nah, Yesus menyadari pentingnya sosok Maria sebagai ibu dalam hidupnya. Sama seperti kita. Menyadari sosok seorang mama, sosok ibu, sosok umi yang mungkin mengambil untuk, kan setiap orang memanggilnya dengan yang berbeda-beda. Sosok mami untuk kita semua. Pada hari ini, Gereja Katolik memperingati Santa Perawan Maria yang sedang berduka cita. Pada peringatan ini diharapkan kita sebagai seorang anak dapat mengingat, mengenang kembali perjalanan Bunda Maria yang mendapat bagian dalam karya penyelamatan, yaitu penyelamatan manusia sebagai seorang ibu. Bunda Maria terpilih untuk menjadi ibu Yesus karena ketaatannya kepada Allah. Dan ketaatan itu dilanjutkan oleh Yesus. Ya, Yesus adalah putra Maria yang selama ini Maria adalah sebagai ibu Yesus. Bunda Maria mengalami banyak sekali peristiwa yang membuat hatinya sedih. Misalnya, ketika ia mencari Yesus yang tertinggal di bait Allah. Kemudian Yesus diusir dari kampung halamannya sendiri. Jadi mereka harus pergi, ya. Sampai kepada ia melihat anaknya disiksa kemudian disalib. Ya, kita suka melihat perjalanan, juga mengikuti jalan salib, kemudian kita mengikuti Jumat Agung bagaimana Yesus menderita dan wafat di kayu salib. Kemudian bagaimana Bunda Maria juga harus memangku putranya yang saat itu sudah wafat di salib. Ya, ketika diturunkan kemudian dipangku, dia sudah menerima Yesus dalam keadaan sudah wafat. Nah, kesedihan yang dialami Bunda Maria dirasakan juga oleh anaknya yang tunggal. Sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, ia meminta kepada murid yang dikasihnya, yaitu Rasul Yohanes, untuk menerima dan menjaga Bunda Maria seperti ibunya sendiri. Ya,
Mari kita seperti Yohanes yang setia kepada Bunda Maria, seberat apapun kesulitan kita dalam belajar, terutama saat ini, dalam belajar melalui pembelajaran jarak jauh maupun keseharian hidup kita. Kita selalu bersyukur atas apa yang kita nikmati, apa yang kita terima, kemudian kita nikmati dengan tulus ikhlas karena memang itu adalah kasih yang sudah kita terima. Anak-anak, refleksinya untuk hari ini, mari kita bertanya dalam hati kita, apakah aku sudah benar-benar menyerahkan hidupku dalam kasih Tuhan? Mari kita akhiri renungan pagi ini dengan doa bersama. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk dapat mengenal Bunda Maria sebagai Ibu Yesus. Semoga Engkau dapat menguatkan hati kami seperti hati Bunda Maria yang selalu teguh dan taat kepadamu. Semoga Engkau selalu mendampingi dalam seluruh karya dan perjalanan hidup kami, sebab Engkaulah yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Hari ini kami juga berdoa untuk semua orang yang sedang berduka cita ya Tuhan. Semoga Engkau selalu memberikan penghiburan. Santo Fransiskus dan Ibu Magdalena Damat, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya. Ibu. Selamat pagi, Ibu. Ibu membuka kalian untuk tidak menutup speaker, tetapi jadi tidak di mute ya, tetapi kita akan membuat kesepakatan bersama. Ketika Ibu bicara, tidak ada yang bicara. Kemudian tidak memainkan alat yang bisa mencoret-coret, kasihan, ya. Mungkin kamu tidak butuh, tetapi teman lain butuh. Kita belajar menghargai orang lain. Ya, hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran tematik, ya, khusus untuk bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Ya, kemarin IPA dan IPS sudah dicoba dulu dan 4B. Minta maaf ya, 4A selalu memberi tugas dulu, ya mereka baca, kalian nanti untuk ke depan kita akan zoom bareng 4A dan B ya, zoom bareng untuk materi-materi yang harusnya, yang mungkin agak susah untuk kamu dan kemudian Ibu akan berikan bersama untuk 4A dan B. Nah, tetapi harus ada aturan, karena kan kalau kita belajar, untuk mengukur kamu sudah paham atau belum, biasanya Ibu memberikan kuis untuk 4A. Nanti kita akan gantian supaya bisa dilihat jawabannya. Oh, nanti kuisnya dijawab 4A dulu, 4B diberikan kuis yang baru. Nah, tetapi sama, tetap diambil dari materi yang sama, yang penting kamu dengarkan dengan baik. Ya, baik, kita akan awali. Jadi supaya tidak mengganggu, pokoknya tidak usah dibuka, karena nanti kamu bisa bertanya. Ketika kamu bertanya kan kamu bicara tapi harus tunjuk tangan ya. Kita akan mencoba ya untuk mempelajari ini. Kita buat tunggu ya. Ini zoomnya tentang bahasa Indonesia. Kalian boleh siapkan tematik 4C dulu, yuk. Disiapkan tematik 4C. Silakan. 4C Mas, tematik 4C. Nih, siapkan tematik 4C yang ini. Ya, ini. Baik, kita akan awali mulai dari halaman 2. Oke. Halaman berapa, Bu Yuni? Halaman 2. Ini yang ada gambarnya. Tema 3, tematik 4C, tema 1. Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sudah? Coba, kamu tahu nih gambar apa nih ya hewan? Ini gambar hewan kan? Iya. Gambar apa ini ya? Sapi. Siapa yang belum pernah lihat sapi? Ini adalah gambar sapi ya. Kita melihat, kita yang coret-coret, Bu. Apa? Ada yang coret-coret. Ayo anak-anak, Ibu minta tolong tidak dicoret-coret, yuk anak yang baik.
Ibu percaya anak kelas 4A dan B SD Maksuddur ini adalah anak-anak baik yang menghargai orang lain. Ya. Bu, buka Ya. halaman berapa tadi? Kita buka halaman 2. Bu. Iya, sudah. Sudah? Ya, hari ini kita belajar untuk ini. Nah, halaman 2 ketemu yang ada begini? Ada yang nyoret-nyoret lagi. Itu coretan atau apa sih, Bu? Udah biarkan saja. Kan dia nggak punya telinga. Kalau anak nggak punya telinga begitu. Kan? Anak nggak bisa menghargai orang lain. Atau dia baru mencoba. Ya, Ibu percaya. Ibu percaya anak-anak ini baru tahu. Ya, nggak apa-apa. Yang belum biasa, tentu ini menjadi hal pertama. Sehingga ingin tahu nggak apa-apa. Yang penting harusnya langsung dihapus. Jadi anak-anak yang nanti bu kesempatan untuk mencoret-coret dan mengetik. Ya. Tidak sekarang untuk mencoret-coretnya nanti, ya. Nanti ini yang pakai coret-coret, yang pakai laptop biasanya. Baik, mari kita baca bersama bacaan tentang padi. Sudah dibuka belum? Sudah buka halaman 2? Sedang. Iya. Di situ dijelaskan bahwa nasi sebagai makanan pokok. Nasi itu berasal dari biji padi, ya. Aku lagi cari tadi. Oke. Jadi biji padi yang sudah siap dimasak disebut beras. Jadi kalau pertama kamu lihat tanaman padi seperti ini, lihat. Ini seperti ini kan ya. Kemudian ini padinya, ini daunnya. Nah, padi-padi ini kalau sudah menguning, kemudian akan digiling ya, kemudian menjadi beras. Beras yang akan ditanak menjadi nasi yang kamu nikmati setiap hari. Ya. Mari kita lihat halaman 3. Ya, halaman 3. Siapa yang bisa bantu Ibu ya? Bantu Membaca. Hah? Kayaknya setiap hari Maksi deh. Ya, siapa gantian? Daniela? Bisa bantu baca halaman 3? Nggak bisa? Oke. Jovanka udah lihat. Tolong bantu Bu ini baca halaman 3, padi. Tentang padi. Iya. Yang keras, Yo. Nasi adalah makanan pokok sebagian besar penduduk di dunia. Yang lain dengarkan. Dibaca. Beras yang berasal dari tanaman padi. Ya. Banyak penduduk Indonesia yang menanam padi. Selain karena nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, keadaan alam dan iklim di Indonesia juga mendukung untuk menanam tanaman padi. Iya. Tanaman padi dapat ditanam jika berikan karena subur dan air yang cukup. Beberapa wilayah ada di benua Asia. Hampir 90% kebutuhan beras dunia diperoleh dari wilayah tersebut. Indonesia merupakan negara penghasil beras terbesar ketiga di dunia. Ada 10 wilayah di Indonesia yang menghasilkan beras dalam jumlah banyak, yaitu Jawa Timur sekitar 1,1 juta ton per tahun, Jawa Tengah sekitar 779.000 ton per tahun, Jawa Barat sekitar 540.000 ton per tahun, Sulawesi Selatan sekitar 440.000 ton per tahun, Nusa Tenggara Barat sekitar 155.000 ton per tahun, DKI Jakarta dan Banten sekitar 86.000 ton per tahun, Lampung sekitar 69.000 ton per tahun, Sumatera Selatan sekitar 68.000 ton per tahun, di Yogyakarta sekitar 56.000 ton per tahun, sekitar 46.000 ton per tahun. Walaupun demikian, beras yang dihasilkan di Indonesia masih cukup untuk memenuhi kebutuhan. Rata-rata konsumsi beras setiap hari. Ini juga gak kedengaran. Ini lagi baca. Oleh sebab itu, Jovanka hilang. Oleh sebab itu, walaupun negara Indonesia termasuk negara penghasil beras terbesar kita,
Indonesia masih mengimpor beras untuk mencukupi pangan. Hal tersebut ayo, Maksi suaramu keras banget. Hal tersebut Baik, saya tutup ya. oleh jumlah populasi penduduk yang semakin meningkat. Baik, semuanya mendengar. Ibu akan bertanya, makanan pokok sebagian besar penduduk di dunia, termasuk Indonesia, itu apa? Padi. Ayo, nasi atau padi? Nasi. Nasi atau padi? Nasi. Padi atau nasi? Saya dan Japadi bersama. Makanan pokok penduduk Indonesia terutama adalah apa? Apa makanan pokoknya? Nasi. Ini yang Padi. Oh, padi. Kok padi? Apa tadi makanan? Nasi. Baik. Iya, nasi bukan padi. Kalau padi dimakan bagaimana? Ya. Baik. Ibu tanya, Indonesia merupakan negara penghasil beras keberapa di dunia? 3. Ketiga, pinter. Ada 10 wilayah menghasilkan beras yang jumlahnya banyak. Yang terbanyak di mana? Jawa Timur. Di mana? Timur. Oke. Kita kan tinggal di DKI Jakarta. DKI Jakarta juga termasuk 10 besar yang tadi. Kamu tentu bingung di mana ya? Nggak ada sawah kayaknya di DKI Jakarta ya? Nggak ada sawah. Tapi maksudnya DKI Jakarta dan Banten sekitarnya ada, tetapi tidak banyak. Baik anak-anak yang terkasih, itu adalah kita sejenak mengenal tentang tanaman padi, nasi yang kita makan setiap hari. Jangan sampai kita makan tapi nggak tahu ini loh bentuk tanamannya seperti itu. Ya, terima kasih yang sudah mengirimkan love. Ya, Udah besar ya. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan love. Ini Ibu agak sulit. Baik, aduh. Ini adalah tahapan pertumbuhan tanaman padi. Anak-anak kita lihat, ya. Kamu boleh melihat halaman 4. Kita buka halaman 4. Halaman 4 Ibu tarik rangkuman saja. Pada halaman 4 dijelaskan tentang tahapan tanaman padi. Loh. Ini ya. Oke. Ini adalah tahapan tanaman padi. Yang pertama, tahap pertama benih dulu. Tahap kedua setelah benih ada bunga yang sudah dijadiin benih membentuk kecambah. Yang ketiga adalah bunga yang tumbuh menjadi biji padi. Ini adalah tanaman padi, ini biji padi. Nah, yang belum pernah lihat sawah-sawah ini. Kalau Bu Yuni dari kampung setiap hari tanaman padi. Tanaman padi. Baik, kita boleh kamu boleh kamu garis di tempatmu nyicil karena nanti ada perintah untuk menggaris bawah ya sesuai dengan. Sekarang kita lihat, ini adalah bagian bunga, bagian tumbuhan kok bagian bunga. Jadi ada bagian tumbuhan. Kemarin kita sama Ibu pakai Google Form. Ayo, bagian tumbuhan ada apa saja? Ayo, Benang sari. dari bawah, ayo dari bawah, bukan bagian bunga, Daun, ini apa ini? Ini adalah akar. Ingat, ada kata kunci. Air dan bahan Akar. Duh, kok. Siapa ini yang mau? Please. Anak-anak tolong dong. Aduh, ini Ibu yakin ini bukan karena sudah biasa ini tolong dong. Ayo tidak mainan. Ibu berharap kamu mengerti. Ini ayo nak, nggak dicoba-coba. Ya, tuh. Tolong dong tidak ketik-ketik. Ya. Daun berguna untuk membuat makanan. Diulang ya. Baik, Fanya, tolong dibaca. Akar berguna untuk apa, Fanya? Fanya? Mana Fanya? Akar berguna untuk menyerap air dan bahan makanan. Kemudian Maksi mana hilang Maksi? Oh, Triska deh yang kelihatan. Triska, batang untuk apa batang? Batang untuk apa? Batang untuk apa Triska?
Fungsi Untuk mengalirkan. berguna untuk mengalirkan air dan bahan-bahan makanan dari Iya. Jadi ada kata kuncinya, batang itu adalah alat transportasi pada tumbuhan. Hanya berguna untuk ini aduh Bu ini nggak ngerti deh. Sebentar ya, sebentar ini terima kasih untuk anak-anak yang sudah pintar membantu Ibu untuk memindahkan ini, main-main dengan ini. Tetapi anak-anak itu tidak membantu itu namanya anak-anak mengganggu, ya. Kalian mengganggu kalau memindahkan ini, Bu. Ya, tolong ya. Ya. Lalu belum Kan sampai ini yang masih gini, 4A, ini belum pernah terjadi seperti ini. 4A, 4B Ibu gabung nih sekarang nih. Ya, tetapi beberapa berjalan lancar. Kalau tidak nanti kita pakai kelas Zoom biasa. Ya, ini kita pakai kelas Zoom sekolah supaya kalian bisa gabung. Karena belum pernah terjadi seperti ini, jujur ya, boleh ditanya tuh ya. Tapi kalau jadi seperti ini, kan mengganggu pembelajarannya. Ya, diulang ya. Ada kata kunci, batang itu hanya mengalirkan. Yang menyerap adalah akar. Jadi nanti kalau ada soal, itu kamu harus betul-betul dicermati. Ya, baik. Yang kedua, batang sudah. Sekarang yang ketiga apa? Daun. Daun untuk apa, Nana? daun berguna untuk membuat makanan. Daun berguna untuk Membuat makanan. membuat makanan. Jadi daun itu istimewa pada batang. Iya, ya daunnya bisa memasak makanannya sendiri. Proses memasak makanan sendiri atau kemampuannya memasak makanan sendiri namanya asimilasi. Tetapi prosesnya namanya proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses memasak makanan pada tumbuhan, prosesnya. Tetapi kalau kemampuannya namanya asimilasi. Jadi ternyata tumbuhan bisa masak sendiri di situ di pohonnya itu dia langsung masak sendiri. Ya, dibantu oleh sinar matahari dan air. Ya, itu melakukan asimilasi. Melakukan asimilasi adalah proses tumbuhan memasak makanannya sendiri. Ya, kemampuan tumbuhan memasak makanannya sendiri ya, maaf. Kemudian kalau fotosintesis adalah prosesnya. Ada perbedaan antara fotosintesis dan asimilasi. Kalau asimilasi adalah kemampuan memasak, kalau fotosintesis adalah prosesnya. Selanjutnya adalah buah. Buah untuk apa, Nana? Tempat menyimpan cadangan makanan. Juga tempat cikal bakalnya. Di buah itu ada bijinya kan? Nah, itu tempatnya. Tempat untuk cikal bakal kalau mau ditanam. Ya. Yang selanjutnya adalah bunga, berguna untuk perkembangbiakan. Iya, bunga adalah tempat penyerbukan anak-anak. Jadi pada tumbuhan, bunga, kenapa bunga dikatakan sebagai tempat perkembangbiakan? Karena di situ tempat penyerbukan. Ya, kupu-kupu. Kemudian iya, hinggap di situ. Kemudian membawa serbuk sari pindah ke bunga lain. Nah, maka terjadi penyerbukan. Tetapi pada pagi ini kita hanya belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Nanti kalau kamu ditanyakan bagian-bagian tumbuhan apa saja? Jawabannya satu apa? Bagian tumbuhan? Akar, batang, daun, buah, bunga, biji. Ya, ulangi ya sama-sama. Bagian tumbuhan yaitu satu, akar, batang, daun, buah, biji. Nah, bunga, buah, biji juga boleh, tapi harus kamu sebutkan. Biji itu untuk perkembangbiakan. Jadi kalau pada perkembangbiakan nanti kita belajar yang alam itu pakai biji. Kita lanjutkan. Ya, ini tunggu sebentar Ibu batuk. Ya, kita lanjutkan. Mari kita lihat. Halaman 5. Kamu lihat halaman 5? Ya.
kita akan melihat, mengidentifikasi keadaan geografis di Indonesia. Anak-anak, itu tadi sudah selesai untuk keadaan geografisnya. Ini adalah lingkungan persawahan. Ini sawah, nak. Ini padi yang belum menguning. Kemudian ini ada ibu-ibu di perkebunan teh, biasanya ada di puncak ya. Kemudian ini di mana nih ikan berserakan? Ada kapal-kapal biasa di mana nih? Di pantai. Di pantai, pintar ya. Ini adalah di pantai. Ya. Kemudian ini persawahan, ini adalah perkebunan. Kamu lihat ada di halaman 5 ya. Perhatikan tuh, ada di halaman 5. Sekarang kita akan melihat. Bentar deh, kok agak sulit ya. Itu buah apa? Bentar. Itu buah jambu atau Sekarang perhatikan, Ibu akan setel video, silakan disimak dengan baik. radionya dimatiin. Ayo dengarkan, tingkatnya ketinggian kurang lebih 2. Tolong nak, ini yang seneng banget dengan love. Pemanfaatan dataran rendah nih. Ini adalah video bentang alam dan pemanfaatannya. Mohon dimatikan speakernya, aku udah Ini adalah video bentang alam dan pemanfaatannya. Silahkan sambil dibaca. Nanti kalau dikasih soal kamu nggak tahu. Ini kemarin sudah keluar. Dataran tinggi. Dieng, Jawa Tengah, itu menanam berbagai sayuran seperti kentang dan wortel, ingat-ingat. Dataran tinggi untuk perkebunan tembakau dan kopi. Ayo dilihat. Di komputer. Aduh, ampun dah, benar. Itu ngambil sendiri bukunya. Nih, kalau kebun teh itu ada di puncak Bogor, ya. Pantai, lihat pantainya bersih. Kalau di sini Ibu ambil yang pantainya ya agak bersih sedikit. Pemanfaatan pantai untuk apa? Kita lihat. Pantai Anyer Banten, Pantai Kuta Bali, ya, tempat wisata ya. Tempat orang rekreasi. Biasanya orang lihat sunset. Nah, ya. Ini lihat. Pantai. Ini bisa untuk pelabuhan, contohnya di Tanjung Priok. Di Surabaya, Tanjung Perak, di Semarang, Tanjung Emas, di Merak, ya, Pelabuhan Merak, di sana di Banten. Nah, ini pantai juga dimanfaatkan oleh penduduk setempat selain untuk tadi rekreasi, tetapi juga digunakan untuk mata pencaharian nelayan, yaitu petani rumput laut, ladang garam. Jadi garam itu dibuat dari air laut. Ya, ini adalah budidaya rumput laut. Ibu akan setelkan sekali lagi, silakan dicermati dengan baik. Habis ini Bu Yuni kasih, Ibu akan memberi kuis ya untuk gantian. Oh, itu tuh tadi sapi nih, pemerahan susu sapi di Cimory. Ini perumahan biasanya di dataran rendah. Kalau dataran tinggi 500 meter di atas permukaan laut, tolong dilihat. Jawa Barat sebagai perkebunan teh, ingat-ingat. Dieng untuk sayuran, kentang, dan wortel. Jadi dilihat kata kuncinya. Ini kopi ya. Ini biasanya dataran tinggi tembakau dan kopi. Tuh, di dataran tinggi juga banyak dibangun villa-villa atau hotel untuk tempat peristirahatan ya. Pantai adalah perbatasan laut dan daratan. Ya, pemanfaatan daerah pantai untuk apa saja tadi? Untuk tempat rekreasi, kemudian budidaya rumput laut,
juga untuk pelabuhan, kemudian untuk petani garam, ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Aduh, Teguh Batubara mengantuk. Yuk. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak Ibu lanjutkan dulu, nanti baru kuis ya. Pakai begini saja ya. Tadi bertanya itu buah apa? Nih lihat. Coba siapa tahu ini buah apa ya? Ini buah apa, Nak? Apel bukan? Apel. Yang di sebelahnya buah apa? Jagung. Jagung. Siapa pernah makan jagung? Aku pernah makan jagung. Iya, jagung itu sehat, Nak. Ya, jagung sehat. Ini juga apel. Siapa yang pernah makan apel? Aku pernah. Iya, semua pasti pernah. Apel adalah buah yang menyehatkan. Jadi kalian bisa. Nah, ini kita kan ini tanamannya seperti ini, Nak. Jadi kamu makan jagung tapi mungkin tidak tahu tanaman apel seperti apa. Ini tanamannya seperti ini. Ini adalah tanaman jagung. Nah, apel itu di lingkungan seperti apa? Ya, di lingkungan seperti apa apel tumbuh? Di dataran tinggi atau dataran rendah? Rendah. Hah? Apel bisa apel ini bisa tumbuh di dataran tinggi atau rendah, tetapi rata-rata di dataran tinggi. Sedangkan jagung di dataran, kalau jagung di dataran tinggi atau rendah? Bawah. Kok rawa? Jagung itu hampir sama seperti padi di dataran rendah. Oke, terima kasih. Sekarang lihat, ini apa? Siapa yang pernah lihat seperti ini? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ini loh, gunung yang miring-miring ini namanya apa? Kelas 3 pernah kan ini? Ini namanya terasering. Apa? Terasering adalah pemanfaatan lahan miring ya, tanah miring yaitu di pegunungan. Terasering atau disebut sengkedan. Apa? Sengkedan. Terasering itu pemanfaatan lahan miring. Itu menggunakan cara terasering. Ini biasanya di pegunungan, itu kan tanahnya miring, nggak datar, maka dibuat begini. Nah, disengkat-sengkat seperti ini, namanya ini terasering atau sengkedan ya. Baik, ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang lihat. Nah, ini adalah gambar anak kecil nih, Tina sama Tini sedang menanam dan merawat tanaman sayuran di halaman. Sekarang ini apalagi pada masa PJJ banyak orang menanam tanaman dengan berbagai cara, tidak harus di dalam tanah atau tidak harus menggunakan tanah, tapi bisa ditaruh di bahkan di aqua kasih air, dikasih tanamannya ya. Iya. Depan rumah Bu Yuni ini ada lahan kosong. Akhirnya digunakan buaya. Pintar lidah buaya dan lain sebagainya, ya. Bisa memanfaatkan. Ya, tetapi ini anak lagi makan. Siapa yang kalau makan suka nggak habis? Ayo, kalau makan habis. Siapa yang suka makan habis? Nah, itu anak pintar. Jadi kalau makan harus habis. Jangan dibuang-buang makanannya, ya. Iya. Kalau ini adalah contoh gambar merusak tanaman nih anak-anak. Merusak tanaman tuh merusak lingkungan tuh banyak. Buang sampah sembarangan. Kemudian metik-metik bunga nggak jelas. Bunga udah berdiri bagus-bagus. Udah tumbuh bagus-bagus. Tanamannya berdiri dengan kokoh. Bunganya dipetik nggak jelas, ya. Kemudian motong-motong, nyoret-nyoret dinding, motong-motong ranting tanaman, buang sembarangan, itu juga merusak lingkungan. Anak-anak yang terkasih, kita sebagai anak Marsudiri ini, kita kan belajar ke Marsudiri ini belajar dari Bapak Fransiskus bahwa kita harus mencintai lingkungan dan sesama. Mencintai lingkungan dengan cara apa? Yaitu tadi, merawat tanaman dan tumbuhan. Kita harus peduli bagaimana merawat mereka. Kan tumbuhan makhluk hidup, tanaman makhluk hidup, hewan makhluk hidup. Kalau Bapak Fransiskus menganggap tanaman dan hewan itu sesamanya atau teman,
ya atau teman, maka kita juga bisa seperti Itu mah suara orang dengan suara cara teman aku. merawat tanaman dan hewan di sekitar kita. Kita boleh lanjutkan ngomong. lagi ya. Nih. Coba ini Nina. Nina sedang merawat tumbuhan di lingkungan rumahnya. Sekarang Ibu tanya, apa sih manfaatnya kegiatan Nina dan keluarganya? Kenapa tanaman itu kok dirawat? Lingkungan rumah menjadi bersih, Terima hijau, kasih Maksi, lingkungan jadi segar. Pokoknya jadi bersih. asri. Selain itu Agar apa? menjadi Jadi asri, jadi asri. Jadi asri. Iya. Yang utama adalah tumbuhan menghasilkan apa, anak-anak? Darah. Iya, udara bersih, oksigen. Terima kasih jawaban Kak. Jadi, bahwa tumbuhan menghasilkan oksigen, udara bersih yang dibutuhkan manusia. Untuk apa oksigennya kalau kita pakai? Untuk apa? Bernafas pintar. Jadi, oksigen digunakan untuk bernafas, maka kalau pohonnya banyak, lingkungannya asri, maka oksigen yang dihasilkan juga banyak. Selain itu, pohon juga mengurangi pencemaran lingkungan dan polusi udara. Jadi polusi yang ada juga diserap oleh pohon, oleh daunnya, oleh pohonnya, agar berkurang pencemarannya. Tetapi kalau di Jakarta banyak pohon nggak, Nak? Tidak ya? Banyak juga. Ya banyak juga di pinggir-pinggir di itu ya jalur hijau. Di jalur hijau. Ya iya, kalau di Jakarta banyak adanya kan hutan kota, paru-paru kota tuh kalau kamu ke mana ya? Ibu pernah ke Pluit ya? Ke Danau itu juga banyak tumbuhan yang di sana dulu, tapi sekarang nggak tahu. Kemudian ada banyak sih seperti di Taman Suropati itu kan ada pohon-pohon besar. Di Menteng itu masih banyak beberapa pohon besar. Itu kalau kamu main jalan-jalan ya, maka kalau di kota besar karena daerah metropolitan maka dibangunnya taman-taman yang banyak tumbuhan supaya menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh warga DKI Jakarta atau yang datang yang hadir ke tempat kita. Baik, kita lanjutkan. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan tidak? Ini kita sudah selesai untuk materi IPA dan IPS. Sekarang Ibu akan memberikan, ya. Sekarang kita akan bermain chat, ya. Kita akan bermain chat, tetapi gantian dulu ya. Kita mulai dulu yang 4B. Silahkan dicari chatnya. Tidak bermain chat untuk hal yang tidak diminta. Jadi kita akan bermain chat. Ya. Kita akan bermain chat sebelum melanjutkan pembelajaran berikutnya. Oke. Ya. Saya nggak tahu cara. Oh, nggak tahu cara chatnya, baik. Pakai handphone ya? Kalau pakai Saya handphone, pakai komputer, Bu. pakai komputer. Baik. Dengarkan, pakai komputer diklik ada layar yang menunjukkan gambar zoom-nya teman-teman. Nanti akan muncul ya di bawah. Chat, ada tulisan chat yang gambar sudah ketemu. Putus. Udah ketemu, Bu. Ya, baik kalau sudah ketemu. Cari dulu yang kalau yang 4B belum ketemu ya. Ya nggak apa-apa. Hari ini pertama ya, nggak apa-apa. Ketemu, Bu. Sudah ketemu pinter. Baik, sekarang kita berikan untuk 4B dulu, yang 4A menyimak. Boleh dicatat Bu, pertanyaan. cara ngirimnya gimana, Bu? Ya. Nanti setelah diklik, ya kamu klik di bawah ada tulisan tuh. Tuh-nya dikasihnya bukan pribadi, tetapi kamu tulis everyone. Kamu pilih yang everyone. Sudah. Di bawah tulisan everyone ada tulisan tipe message. Ada type message. Ya, di situ kamu ngeklik. Dicoba dulu yang 4B. Kamu tulis nama 4B. Yuk, 4B klik. Ya, good. Ya, sudah ada coba. Ya, sudah dicoba. Yang kelas 4A jangan klik dulu, yuk. Minta tolong Ibu kelas 4A bersabar. Ayo, 4A memberi kesempatan 4B dulu. Iya, ya. Pintar, anak pintar, ya. Good. Oke, terima kasih Triska. Udah berhasil. Oke, udah berhasil semua. Sekarang 4B. Caranya bagaimana? Ibu akan bertanya, ini baru coba dulu. Satu soal ya. Satu soal supaya. Gimana, Bu? Ya. Yuk, 4B. Sebutkan bagian tumbuhan. Yuk. 4B semua 4B ngetik. Sebut tidak mengetik yang tidak perlu. Tadi kan Ibu hanya minta tulis 4B. Yuk, sekarang 4B menulis semua.
koma, batang, koma gitu nulisnya yo. 4B. Tuh, dicoba. Sebutkan bagian-bagian tumbuhan. Tulisnya akar, koma, batang, koma, daun, koma. Jangan satu-satu. Yang Bu, cara pertama, ngiriminnya gimana, Bu? ada saatnya. Saya belum bisa. Enggak, yuk. Bisa sayang? Udah, Bu. Ya. Bu, itu udah, Bu. Lucifer tidak mengetik. Ya pintar ini Kristina. Terima kasih Kristina. Sudah benar. Iya, pintar. Saya udah Rika. juga, Bu. Tapi di atas, Bu. Itu, Bu. Enggak apa-apa. Tempat Ya tinta. udah. Helena oke. Nathan sudah pintar. Ya, begini. Oke, pintar. Lagi ada yang belum? Yang belum silakan. Enggak apa-apa dicoba dulu. Enggak apa-apa, dicoba dulu. Siapa lagi? Yang sudah mengisi tidak usah mengulang lagi dan tidak chat yang enggak penting. Nah, ini Ibu rekam ya, Nak. Jadi ini Ibu rekam. Zoom ini Ibu rekam. Apa yang kamu katakan, apa yang kamu tulis akan terekam. Nanti Ibu masukkan YouTube, kamu bisa buka. 4D, ya? Ibu sudah aku. Ya, pintar. Yang belum 4B siapa? Sudah? Saya sudah, Bu. Sudah. Oke. Yang belum, yang belum. Ya, Clara sudah, Quincy. Good. Jocelyn, Mbak, jawabannya lengkap. Yang sudah nggak usah memberi info, ini baca. Stephen sudah. Good. Jocelyn belum berhasil. Ayo diulang, Jocelyn. Silakan diketik lagi. Baik. Terima kasih untuk 4B tuh. Nanti Ibu akan selalu begitu. Jadi kalau kita Zoom, Ibu akan memberikan kuis yang langsung dijawab di chat. Ya, tapi sekali waktu juga tanya jawab. Tapi hari ini kita belajar chat dulu dan sudah berhasil. Terima kasih untuk kalian. Semangat, sudah bisa. Sekarang 4A. 4A tolong. Siap-siap. Yang 4B diam dulu ya. 4B diam dulu. Ya, Bu. Tuliskan tahapan pertumbuhan tanaman padi. Untuk 4A. Tuliskan tahapan pertumbuhan tanaman padi. Yuk, cepat. Tahapannya apa saja tadi? Kan ada 4 tadi ya. Apa saja? Benih. 4A nggak usah. 4A langsung. Tahapan pertumbuhan tanaman padi apa saja? Benih. Terus? Kecambah. Terus? Apa tadi? Tadi belum jelasin. Yang terakhir bunga. Yo, ya udah tadi yang Ibu bukan tahapan tumbuhan. Kamu boleh buka halaman 4 kalau lupa. Masa Ibu buka lagi nih. Tahapan pertumbuhan tanaman padi. Sebentar ya. Buka. Lupa tuh kan. Nih. Tuh. Tuh. Tahapan pertumbuhan tanaman padi, benih, kecambah, bunga, biji padi. Silakan diketik. Udah, Bu. Sudah? Ayo. Belum? Benih, kecambah, good. Oke. Nah, sekarang berebut. Siapa yang duluan? Ya, siapa yang duluan boleh, ya. Ya, Ibu akan memberikan pertanyaan siapa yang duluan. Boleh ketik duluan. Jadi ngetik cepat. Ya, siap-siap. Dengarkan. Nomor 1. Ya, nomor 1. Kamu tulis 1 ya. Kamu tulis 1. Nah, nanti jawabannya. Untuk kelas siapa, Bu? Untuk kelas Untuk berapa? ini 4A dan D kita berebut siapa yang duluan, nanti langsung kelihatan rankingnya. Maksudnya urutannya siapa yang duluan. Siap-siap. Tuliskan guna akar. Tuliskan guna akar. Cepat. Tuliskan guna akar. Siapa yang duluan? Pintar Queen? Iya. Oh, kirimnya ke chat. Yuk Rifka, good. Ibu hanya mau sampai 20 besar. Bu, kirimnya ke chat. Ya ngechat. Ini ada B bebas. Ada B. Good, pintar. Bebas. Iya.
Iya, pintar menyerap Gideon, pintar Catherine, Michelin. Oke, sekarang nomor 2. Siap-siap. Nomor 2. Dengarkan nomor 2. Ini gunanya lagi guna lagi Enggak, lagi. no. Tempat, dengarkan. Tempat perkembangbiakan pada tumbuhan tadi apa? Saya tahu, Bu. Diam, langsung dijawab. Ayo langsung tulis, klik. Tempat perkembangbiakan. Yang ada gambarnya. Tempat pertemuan padi. Ya, good, pintar, Angelica, Siva, sampai itu? Udah, Bu. Ayo, boleh. Terus. Udah. Iya, Ibu sudah lihat, Ripka. Aksen. Aku bilang bukannya Rita. Iya, oke. Yang ketiga, tulis dong nomornya 3. Sekarang 3. Apa guna daun? Ayo, apa guna daun? Tadi untuk apa? Ibu jelasin ada 2 perbedaan. Kemampuan memasak dan proses, ya kan? Berarti guna daun untuk apa? Itu kali ya, Bu. Yes, pintar. Nathan, Udah, Jesslyn, Bu. Udah. Stephen, oke. Udah. Iya, Ibu dibaca aksen. Helena, banget, keren. Membuat sama memasak itu sama aja kan? Tidak bicara. Sekarang yang bekerja tangannya, mulutnya diam. Sekarang lanjut. Yang keempat, proses daun memasak makanan. Proses memasak makanan pada daun. Proses memasak makanan pada daun disebut apa? Tulis prosesnya ya, bukan kemampuan. Udah, Bu. Good. Oke, iya. Pintar banget. Nggak usah bilang sudah, Ibu udah baca. Nggak apa-apa, teman-temannya juga. Nomor 5. Tolong. Apakah asimilasi itu? Asimilasi. Tadi kan udah. Tadi Bu jelaskan perbedaan antara fotosintesis dan asimilasi. Kalau fotosintesis adalah proses memasak makanan pada daun. Aduh, pintar. Stefano, pintar. Kemampuanmu. Iya, pintar. Seril. Good. Iya, Triska. Aduh. Oke. Baik. 5 ya, udah 5 ya. Sekarang yang ke-6 IPS. Tadi IPA. Anak-anak ternyata luar biasa. Perbatasan antara wilayah darat dan wilayah laut. Tulis angka 5. Angka 6. Perbatasan wilayah darat dan laut disebut apa? Ini ngetik yang nggak penting terserah loh ya. Ibu udah bilang di simpan. Baik, pintar. Yang ke-7, sekarang 7. Yang dimaksud dataran tinggi adalah dataran yang terletak ketinggiannya lebih dari berapa meter di atas permukaan laut. Oh. Tadi dataran tinggi, kan tadi pakai video. Aduh, pintar banget ini. Pintar, Ripka. Aduh, good. Itu. Ayo tadi yang di video tadi loh, Nak. Yang di video. Sekarang 8. Hamparan luas tanah yang ketinggiannya kurang lebih 200 meter namanya apa? Hamparan tanah yang ketinggiannya kurang lebih 200 meter. Oh, good. Aduh, pintar banget. Ya, pintar, keren. Elah, Bu, ini si Andra, Bu. Aduh. Ayo. Ini private. Loh, emang kamu satu rumah sama kamu kakak adik? Enggak. Ininya di Kok datang ke private. rumahmu? Kok bisa jadi satu? Iya, di private dia Oh. ngechat aku. Private sama kamu. Oke, lanjut. Manfaat pantai. Tadi ada 4 kalau nggak salah ya. Manfaat pantai. Bu, mesti diisi 4, Bu. Manfaat pantai kan banyak. Di koma-koma saja. Koma-koma. Manfaatnya misalnya untuk 1 karya wisata, rekreasi, koma gitu. Di koma. 9. Manfaat pantai.
rekreasi, koma. Terus apa lagi tadi? Ya, usaha apa, koma. Yo, pinter ini Abner. Good, terima kasih Abner. Terus siapa lagi? Seril. Sean, Quincy pinter. Oh, Quincy masih menjawab itu. Manfaatnya Casio pinter, Casio Manuel. Oke, keren. Itu siapa? Head My Life, Maxi. Oke. Terus Queen, kok nggak pakai nama? Kalau Head My Life kesibukan bingung. Gideon belum selesai. Krishna pinter, iya. Gideon tadi belum selesai ngetik. Peta, iya. Aldrich, good. Fanya, Kylie ya. Kylie Annabelle, Jesselyn, oke. Baik, terakhir 10 ya. Terakhir 10. Tolong dengarkan. Iya. Ya, nomor 10. Wilayah Indonesia terdiri dari Sabang sampai Merauke ya. Bentang alamnya dibagi menjadi dataran rendah, dataran tinggi. Nah, sekarang Ibu tanya, ciri-ciri dataran tinggi itu seperti apa? Kalau kamu ke dataran tinggi, ciri-cirinya apa? Udaranya relatif bagaimana? Kamu bisa buka halaman 5. Udaranya apa? Apa sejuk, apa panas, kemudian di sana wilayahnya itu untuk apa? Ciri-cirinya. Banyak pohon atau pintar ini. 10 ya 10, pintar. Ada kebun teh, udara sejuk, lebih dari ya good, pegunungannya dingin, sejuk, ya pintar. Nah, anak-anak yang baik, terima kasih banyak. Ini khusus untuk IPA dan IPS, sudah selesai. Ibu berharap kamu masih bisa melanjutkan, tetapi Ibu akan lanjutkan untuk terakhir, yaitu untuk tugas hari ini, yaitu bahasa Indonesia. Terima kasih untuk jawabanmu, luar biasa. Ya, terima kasih. Kita selingi di hari, karena kamu pinter, kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi dulu ya. Nih. Yuk kita nyanyi dulu biar di sini senang, di sana senang. Ya 1, 2, 1, 2. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Bu, ada yang ngomong I hate my life, Bu. Iya, terima kasih. Anak-anak, ketua kelas 4B, tolong mencatat siapa yang tidak ikut Zoom. Matthew dan Queen, 4A, silahkan juga mencatat. Siapa yang tidak ikut Zoom, ngecek. Kan kamu buka, ya. Kamu buka, ada tulisan partisipan, gitu kan? Nanti kamu cek, dibuka partisipannya, karena Bu Yuni nggak hafal 4B-nya, karena namanya tidak nama sendiri. Jadi minta tolong ketua kelas untuk cek ya. Baik, mari kita lanjutkan sebentar lagi ya. Semoga kita selesai. Ya, anak-anak, hari ini kita buka halaman. Hari ini kita juga belajar bagaimana membuat pertanyaan wawancara. Kita buka halaman 2. Kamu suruh baca halaman 25 kan kemarin? Suruh baca halaman 20. Iya, ini isinya. Kriteria penilaian, ya, pertanyaan, ya. Kamu buka halaman 25. Pertanyaan yang baik yaitu sesuai topik yang dibahas, nih, sesuai topik yang dibahas. Kemudian yang kedua, fokus, tepat sasaran. Ini tepat sasaran tuh fokus, tidak kemana-mana, hanya satu saja tujuannya, kemudian digali yang banyak. Jadi satu sasaran bisa menggali informasi. Perhatikan. Ini nomor 1, topik yang dibahas. 2, tepat sasaran. Ini kata kuncinya dicari. Menggali informasi. Yang keempat, ya, pertanyaan diarahkan pada jawaban dengan uraian yang panjang. Bukan hanya jawab ya tidak, tetapi
narasumber bisa menjelaskan. Yang kelima, satu dengan, ya jadi pertanyaan yang satu dengan yang lain itu harus berkesinambungan. Maka, contoh, nanti tugasmu adalah melakukan wawancara dengan anggota keluarga, kan? Nanti ada tugasnya. Itu pertanyaannya kan yang lalu sudah belajar adik Simba ya. Adik Simba itu apa saja sih? Kata tanya apa? Yuk, siapa yang ingat adik Simba? Apa, mengapa, Apa, di mana, Mengapa? kapan, Di mana? mengapa, bagaimana, siapanya mana? Adik Simba. A, apa, di mana, K, kapan, S, siapa, M, mengapa, Apa? B, bagaimana, ya kan? Coba sama-sama. Disingkat adik Simba. Apa saja adik Simba itu? Apa, di mana, anjir, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, iya, pintar. Jadi nanti kamu gunakan kata-kata itu minimal 7 itu harus dipakai semua. Kalau minimal membuat 10 pertanyaan berarti ada yang diulang 2 kali. Entah apanya 2 kali, entah mengapanya yang 2 kali, entah bagaimana yang 2 kali. Nah, nomor 6. Pertanyaannya, kalimat tanyanya diawali dengan kata tanya. Tadi yang kita sebutkan, halaman 25. Kamu lihat halaman 25. Apa, siapa, di mana, kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana. Ya kan? Tuh, itu disingkat adik Simba. Biar kamu gampang ngafalinya. Ya, disingkat adik Simba. Nomor 7, kalimat tanya disusun sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, kalian kan suka, ini ada yang nulis R di tengah, itu huruf besar. Kemudian ada yang suka menulis, dia batuk, maaf. Tenang aja, jauh. Nanti kamu, wah ibu batuk. Nah, ya karena biasanya kalau bicara panjang, kemudian nggak minum, batuk. Ya. Awal kalimat harus huruf besar. Jadi nanti kamu kalau kamu dikasih tugas, kamu harus tahu awal kalimat huruf besar. Mari kita lihat. Pertanyaan tadi harus kamu susun untuk melakukan sebuah wawancara. Jadi nanti kamu menyusun 10 pertanyaan minimal untuk melakukan wawancara di rumah saja. Wawancara ke ayah, ke nenek, ke opung, ke kakak, ke papi, terserah kamu. Yang penting anggota rumah tidak keluar-keluar. Ya, pilih. Kira-kira kalau aku nanya ke ayah, ngerti nggak ya tentang ini ya? Kamu memilih narasumber yang tepat. Kamu mau tanya apa? Kalau tanya ke adik kan nggak tahu contohnya ya. Kamu tanya ke mami, tanya ke ayah. Yang jelas itu memang sebenarnya harus membuat perjanjian dengan narasumber, tapi karena di rumah kamu nggak perlu buat perjanjian, tapi tunggu ayah lagi kerja, ya udah ditunggu, tunggu ayah pulang baru wawancara. Bisa nggak Bu aku wawancara lewat telepon? Bisa Bu lah. Yuni, Kenapa? kapan masuk sekolahnya, Bu? Aduh iya ibu juga kepingin banget masuk sekolah nak. Corona selesai. Saya kangen teman-teman, Bu. Iya. Lah ini kan udah ketemu saya, makanya ibu minta Tapi ini. kan ini online nih, Bu. Ya tapi kan kelihatan mukanya nggak apa-apa nanti. Ya, kita berdoa semoga corona cepat berakhir. Kita lanjutkan dulu ya. Ya kita lanjutkan dulu. Tapi obatnya online. Persiapkan daftar pertanyaan tadi sudah ya. Kalau wawancara harus pakaian rapi. Tapi Bu aku kan mau wawancara ayah saja ya sudah ini dilewatkan. Ya, karena dilewatkan karena kamu tak wawancaranya kepada ayah. Yang terakhir, hal yang perlu diperhatikan setelah wawancara mengucapkan terima kasih. Minta maaf jika ada kesalahan. Tadi pas ngobrolnya kadang mungkin nggak sopan dan lain sebagainya. Kemudian mohon diri dengan sopan. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kamu akan mendapat tugas nanti kalau di GCR kamu akan menemukan rangkuman dan soal seperti ini. Bu, itu ntar kita praktek. Iya, praktek dong, belajar praktek, wawancara sama ayah. Ya, ini saya dulu. Iya, ini bentuknya seperti ini, nah lihat. Ya. Nanti ada lembar kerja siswa, mata pelajaran
Ibu ambil ya. Karena IPA dan IPS kemarin kan sudah kuis ya. Hari ini bahasa Indonesia saja. Tugasnya lihat nih. Kamu membaca buku halaman 3 sampai 4, 19 halaman 25, 34, 35, garis bawah yang penting-penting. Tulis daftar pertanyaan, melakukan wawancara dengan anggota keluargamu tentang kepedulian merawat tanaman di rumah. Nah, paling sedikit 10 pertanyaan. Contoh 2 untuk mama, 2 untuk papa, atau semuanya untuk papa dan mama, terserah. Ya, tetapi tulis dulu. Ingat, tulisan kalimat pertanyaan tegak bersambung. Ini manual nulisnya, tidak pakai komputer karena ibu ingin itu tulisanmu. Ya, paling sedikit 10 pertanyaan. Perhatikan huruf besar dan huruf kecilnya. Kapan harus digunakan huruf besarnya? Nggak bisa tutup. Kenapa? Apa, Bu? Tidak diketik, ditulis tangan saja. Pakai folio boleh, HVS boleh, kertas ulangan boleh. Buku. Sesudah ditulis lalu lakukan wawancara sama anggota keluarga. Siapa saja. Nah, baca termati ya petunjuknya. Nah, ini lihat cara menjawabnya begini, lihat. Yang pertama nomor 1 kamu tulis 1. Daftar pertanyaan, ditulis pertanyaannya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ya, ditulis 1. Jadi nanti lembar jawab. Kamu tulis lembar kerja di sini. Kamu copy aja nih. Nih, kamu copy di sini nanti ditulis gini. Lembar kerja. Ya. Atau huruf besar semua. Nah, nanti nih. Lembar kerja. Kemudian nama. Oh. Namamu siapa? Ya kan? Terus kelas. Garis miring nomor. Ya. Tunggu ini Ibu. Nomor. Ini 5A atau B, nggak tahu ya 5A atau B. Berapa? Nah, itu baru kamu tulis nih. Jawaban. Ini bukan jawaban, ini diganti nih. Jawaban. Ada nanti digeser sudah ada. Jawaban. Nih, anak-anak nulis 1, daftar pertanyaan. Tadi kan Ibu bilang minta 10, yang itu udah ada 7. Apa maksud menanam tanaman mawar, bunga mawar di depan rumah dan lain sebagainya, terserah kamu yang kamu mau tanyakan. Nih. Yang kedua ditulis laporan hasil wawancara, lihat. Hari tanggal hari ini ditulis Selasa 15 September nih 2020. Ini kalau yang digeser Bu ini belum tulis, tapi sekarang Ibu ajarin caranya ya. Pewawancaranya siapa? Namamu sendiri, nama sendiri. Ya. Kemudian narasumbernya boleh lebih dari 1 orang. Ini anggota keluarga. Baik. Ya. Di GCR ada, tetapi tidak ada isinya karena Bu ini sengaja terangkan di sini. Ya. Kemudian contoh hasil wawancara, tulis hasil wawancara. Contoh nih, kamu tulis nih. Wawancaranya, apa yang harus dilakukan untuk merawat tanaman? Tuh lihat. Agar tumbuh subur. Nih narasumber 1, kamu tulis di bawahnya sini siapa narasumber 1? Ayah. Contohnya. Ayah. Ya. Ibu. Iya, ibu ya, kan tidak harus. Ini kebetulan ini ibu ayah, tapi tidak harus ya, tidak harus. Kemudian wawancara lagi, misalnya kan tadi apa? Terus di mana kan? Di mana ibu mendapatkan bibit atau pupuk untuk merawat tanaman, gitu juga boleh. Ya, terserah. Kan tadi A, sudah, terus D. Kapan ibu memberikan pupuk untuk tanaman ini? Contoh. Ya, itu contoh seperti ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum ditutup dengan kuis? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Dengarkan. Pewawancara. Iya, dengarkan. Pewawancara adalah kenapa? Ntar ini pelajaran terakhir atau ada lagi? Enggak, udah cuma ini sama nanti kan pada bahasa Inggris. Ini dikerjakan tenggatnya sampai nanti malam pukul 12. Ya. Oke, Bu. Nah, karena kan mamahmu pulangnya malam. Dengarkan.
Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Kamu ya yang mencari informasi. Sedangkan harus orang dibuat yang memberi video, Bu. informasi namanya narasumber. Ingat. Oke, Narasumber ini dia harus memberikan data yang akurat, yang sesuai dengan fakta yang ada. Jadi kalau cari narasumber yang benar-benar, jangan ntar aku tanya Mbak aja tapi main-main, jangan ya. Jadi ini karena serius akan dibuat seperti ini, nah, maka cari narasumber yang benar. Kalau adikmu nggak ngerti ya jangan ditanya. Jadi yang paham. Jadi kamu cari narasumber yang paham untuk pertanyaan yang sudah kamu susun. Jadi menyusun pertanyaan, kemudian bertanya kepada narasumber yang benarnya. Ya sekian tidur kamu. Ya nggak boleh orang sekolah kok tidur ya. Baik duduk, ayo duduk, nggak boleh tidur. Nah ada pertanyaan. Sekali lagi ada pertanyaan. Oh, saya Bu itu harus dibuat video. Kok buat video? Ditulis tangan kan tadi? Video Kasio. Kan itu Video, Kasio. Tadi kan Ibu, ini lihat nih, ulangi. Nanti buka GCR masing-masing ya. Buka GCR di masing-masing kelas. Ada ini, ada akan ditemukan. Ibu jadiin satu dengan rangkuman, kamu bisa copy dipindahkan ke, karena sebenarnya kan ini kan ditulis tangan. Jadi kamu nggak perlu video. ngetik. Jadi mau di print boleh, tapi hanya melihat urutannya. Kalau urutannya kan udah jelas. Berarti tulis tangan maksudnya boleh pakai HVS nggak? Boleh saya pakai folio boleh. Pakai folio boleh, HVS boleh, kertas ulangan boleh. Bebas, yang penting tidak kertas yang dirobek-robek. Yang rapi. Iya. Ayo satu-satu. Baik. Yang penting ditulis kayak yang di gambar aja kan. Tunggu. Ibu, Coba di sini, coba sekarang dengarkan Ibu. Sekarang dengarkan Ibu. Ini akan ditulis menggunakan kertas. Boleh kertas Yang HVS, digambar. kertas ulangan atau folio. Dengarkan Ibu. Tidak diketik. Ibu sarankan untuk folio atau HVS atau yang besar. Mengapa? Supaya sekali foto. Kalau kamu pakai foto buku kan difoto berulang-ulang. Tapi kalau pakai HVS mungkin 2 kali foto saja ya enggak? atau satu kali. Iya, jadi silakan hemat untuk fotonya. Maka gunakan HVS atau yang legal. Legal itu yang paling besar. Atau menggunakan folio bergaris. Atau menggunakan kertas ulangan boleh. Ya. Nanti, ya. Berarti nggak usah video ya. Tidak lah, nggak usah video. Yang penting Ibu minta laporannya tulisan tanganmu, tulisan sendiri bukan tulisan mama. Atau tidak boleh diketik ya. Tulisan tangan ini baik. Kamu kan udah sering ngetik ini Bu Yuni ntar lupa tulisan tanganmu kan repot. Jadi ditulis tangan. Dan ingat minggu depan kan kita sudah PTS jangan ditunda. Walaupun itu bisa kalau tugas seperti ini bisa tenggatnya nanti. Tetapi jangan ditunda. Oke. Cukup. Kita udah hampir 1,5 jam nih. Dengarkan. Sekarang terakhir. Tolong dijelaskan apa yang nomor 1. Tolong tulis 1 bahasa. Ayo lanjut. Apakah pewawancara itu? Apa arti atau pewawancara? Jelaskan pewawancara itu apa? Yang dimaksud pewawancara itu apa? Ya, chat. Silakan chat. Ditulis di chat. 4A dan 4B. Ya, pewawancara itu Mengetahui pertanyaan yang kita tidak tahu gitu, Bu. ya kamu ketik. Susah banget. Oh, susah banget. Baik. Orang yang melakukan wawancara disebut apa? Pintar ini. Siapa nih? Jovanka Audelia. Ya, pintar. Good. Nah, ini apa bilang susah. Jadi orang yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Sekarang Ibu tanya. Orang yang memberikan informasi yang akurat, yang sesuai dengan data yang sebenarnya. Orang yang memberikan informasi. Narasumber. Iya, orang yang memberi informasi kepada pewawancara disebut apa? Orang yang memberikan informasi kepada pewawancara disebut pintar. Mana nih ayo Stephen, pintar Stephen Ikan. Mana nih ada yang lain? Oke. Catherine, Triska. Good. Baik. Terima kasih. Sebelum ditutup,
Ada pertanyaan? Ibu, Ya. Ibu, ini kapan buku 4C-nya? Lah, ini tadi sudah pakai 4C bolak-balik. Gimana? Oh, Nah, ini tadi kan sudah kapan, 4C. Bu? ini soalnya 4B, 4C. Kapan? Kenapa? Ya ke sekolahnya nanti kalau sudah diizinkan oleh pemerintah. Nah, aduh ibu juga kepengen ke sekolah. Pengen banget ibu ke sekolah. Enggak ketemu begini, jadi bu ini juga kepengen sekalian. Emang Bu Yuni ada di mana? Iya, gini. Sekarang kan pemerintah belum mengizinkan. Kita berdoa semoga corona cepat berlalu sehingga kita bisa pergi ke sekolah ya nak ya. Cuma bosan di rumah ya. Enggak apa-apa, bersabar. Mari ya kita tetap semangat, kita tetap gembira ya. Ibu akan coba untuk seminggu 2-3 kali Zoom supaya kamu ketemu. Ya, baik. Mari kita akhiri perjumpaan hari ini. Siapa yang bisa bantu Bu Yuni untuk menutup dengan doa malaikat Tuhan? Siapa Aksen? Kenapa Aksen? Saya Bu. Tunggu, Maksi Aksen sebentar. mau, Aksen mau Bu. bertanya. Kenapa Aksen? Mau berdoa. Iya berdoa. Iya, Aksen pimpin doa ya. Oh, Maksi bertanya dulu kenapa? Oh enggak, Maksi kemarin udah doa, sekarang Aksen yuk. Aksen aja teman-teman untuk doa malaikat Tuhan. Oke, Ibu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Malaikat Allah, Engkau yang mencerai kemurahan untuk melindungi untuk aku. melindungi aku, Bimbinglah dan dan antarkan diriku. Amin. Tuhan Tuhan Yesus, Yesus, karena saya cinta sekali kepada Tuhan Yesus, Tolonglah Tuhan Yesus supaya saya jadi jadi anak yang baik. Amin. Santo Fransiskus dan Ibu Magdalena Diamond, doakanlah kami. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jangan lihat dulu, Bu Yuni belum foto. Difoto dulu ya nak, selfie yuk. Iya. Yuk, difoto dulu gantian. Siap? Iya. Lupa tadi. Ibu lupa fotonya. Ya, aku Mari lupa kita bilangin Bu Yuni foto. Iya, ini baru mau difoto sayang. Ini Oh, iya, ya, lagi kita difoto. foto. Nanti di share di kelompok sebelah. Di kelompokmu. Di grup ya. Baik. Iya. Ini satu lagi. Siapa dia? Iya, satu lagi. Cobek. Wah, kok ada banyak nih. Ya, ayo selfie. Selfie-nya jangan selfie sedih, selfie ceria dong. Ah, senyum. Senyum dong. Udah 3, oke, sudah cukup. Nah, ini sekali lagi 2 kali. Iya, ada Lupa Stefano. itu nggak besarin sebentar. Lupa, maaf, diulang ya. Ini dia. Minta maaf, diulang. Diulang. Yuk, sip. Gede banget jadinya kan. Good. Senyum kelihatan giginya tuh kayak si Sean. Sean tersenyum apa? Good, yuk silakan. Ya, action lagi. Sekali lagi. Senyum untuk teman. Baik. Oh, nggak ada sini, nggak mau fotonya. Nggak mau. Tunggu, 1. Ini yang terakhir nggak mau difoto. Oke, terima kasih. Jangan lupa besok kita Zoom lagi jam 7:30 untuk matematika. Sampai jumpa untuk besok pagi. Terima kasih. Salam sehat. Ya, salam untuk keluarga. Bye-bye. Iya, bye-bye. Iya, salam keluarga. Dadah teman-teman. Bye sama teman-teman. Dadah.